hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, idza qubidal arwah, apabila ruh seseorang dicabut, tabi'ahul basar, pandangan matanya mengikuti kemana arwah itu dibawa. Maka tak heran sering kita mendengar, menyaksikan, dan bahkan ada yang mengalami ketika ada orang yang meninggal, dia melihat mata orang tersebut masih terbuka, belum lagi terpejam, dan keluarga itu pun melihat bahwa mata orang yang telah meninggal tadi masih terbuka lebar. Maka ketika kita mendapati hal demikian, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup mata. Menutup mata ini sembari membaca doa. Doa yang dianjarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dengan kajian seri perjalanan akhirat. Tema yang kita bicarakan ialah seputar sakaratul maut. Pada pertemuan kali ini, pembahasan yang kita angkat ialah doa-doa untuk memejamkan mata si mayit dan ketika meletakkan di dalam kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan ciptaan Allah yang sangat mulia. Ada etika, ada adab yang harus dilakukan ketika mereka lahir ke dunia ini. Ketika mereka tumbuh dewasa, besar, kemudian sampai meninggalkan dunia ini kembali, maka ada etika-etika yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Salah satunya adalah ketika mereka telah tiada meninggalkan dunia ini, mereka pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada orang-orang yang matanya masih terbuka. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, idza qubidal arwah, apabila ruh seseorang dicabut, tabi'ahul basar, pandangan matanya mengikuti kemana arwah itu dibawa. Maka tak heran sering kita mendengar, menyaksikan, dan bahkan ada yang mengalami ketika ada orang yang meninggal, dia melihat mata orang tersebut masih terbuka, belum lagi terpejam, dan keluarga itu pun melihat bahwa mata orang yang telah meninggal tadi masih terbuka lebar. Maka ketika kita mendapati hal demikian, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup mata. Menutup mata ini sembari membaca doa. Doa yang dianjarkan oleh Rasulullah SAW terdapat di dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika Abu Salamah dibawa pulang pasca syahid di medan perang, maka ahli keluarga melihat Abu Salamah dalam keadaan matanya masih terbuka. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah sembari menutup matanya. Doa tersebut berbunyi, Allahumma ighfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Warfa darajatahu, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin,
bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk yang dimaksud ialah orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini dalam keimanan. Mereka orang-orang yang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah ganti kepada keluarganya yang ia tinggalkan dengan pengganti yang lebih baik yang sesudah itu. Waghfir lana walahu, ya Allah ampunkanlah kami dan ampunkanlah si mayit yaitu Abu Salamah, ya Rabbal Alamin, wahai Rabb penguasa alam semesta. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan untuknya ketika di alam kubur. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah kuburnya cahaya yang terang benderang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prakteknya ialah ketika kita melihat jenazah yang masih terbuka matanya, kita pun menutup mata tersebut sembari membaca doa tadi. Selain doa itu, ada redaksi lain yang juga dapat kita baca, yaitu disebutkan oleh Muhammad bin Amru Ar-Razazi dalam kitab Majmu'un fihi Musannafati Abu Ja'far Al-Bakhtari, di mana teks bunyi hadis tersebut ialah Allahumma ighfir li fulanin dzanbahu, ya Allah ampunkanlah dosa si fulan. Dosa si fulan sembari menyebut nama orang tersebut. Misalnya nama orang itu Muhammad, ya Allah ampunkanlah dosa bapak almarhum Muhammad ini. Wa alhiqhu bin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah dia bersama nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin, dan berilah pengganti pada keluarganya yang ditinggalkan sesudah itu. Wala tahrimna ajrahu, dan jangan engkau halangi kami ketika kami mengirimkan pahala untuk si mayit. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan pula engkau sesatkan kami sepeninggal si mayit ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini banyak sekali faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan yang dapat kita ambil, jadikan sebagai pelajaran. Yang pertama ialah bahwa kita meminta kepada Allah si mayit yang telah meninggal, kita minta agar dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar keluarga yang ditinggalkan diberi ganti yang lebih baik daripada yang ditinggalkan tersebut. Karena memang orang yang telah meninggal, keluarga yang ditinggalkan pasti sedih, pasti mereka terpukul. Karena itu kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang lebih baik dari yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Wala tahrimna ajrahu, dan jangan halangi pahala kami untuk dia. Ini apa maknanya? Bahwa kita dianjurkan untuk mengirimkan pahala-pahala untuk orang-orang yang telah meninggal. Apakah boleh mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal? Apakah boleh mengirimkan hadiah kepada orang yang telah meninggal? Kaum muslimin yang berbahagia, mengirimkan pahala, mengirimkan hadiah kepada orang yang telah meninggal sangat-sangat dianjurkan. Riwayat Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya mayit yang berada di alam kubur seperti orang tenggelam yang senantiasa meminta tolong. Al-mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwithi. Mayit yang berada di alam kubur seperti orang yang tenggelam meminta tolong. Yantaziru da'watan talhikuhu min abin, menanti, menunggu doa dari ayah, au umin, atau dari ibu,
au ibnin atau dari anak, au sadiqin atau dari kawan. Fa idza lahiqathu, apabila doa-doa tersebut sampai kepada mereka, yaitu kepada si mayit, ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih ia sukai daripada dunia berikut isinya. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yudkhilu, menyampaikan doa ahli ardi, doa penghuni bumi, ilal amwat, kepada orang yang telah meninggal, ka amsal jibal, seperti gunung, yaitu fadilah, manfaat yang diperoleh oleh orang yang telah meninggal itu diumpamakan seperti gunung. Wa inna hadiyatal ahya, dan sesungguhnya hadiah bagi orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang telah meninggal, istighfaru lahum, istighfar mereka, wa du'a lahum, dan doa-doa untuk mereka, was sadaqatu lahum, dan sedekah-sedekah untuk mereka, wa qira'atu lahum, dan bacaan-bacaan yang dihadiahkan untuk mereka. Maka inilah mengapa kita minta kepada Allah, wala tahribna ajrahu, jangan engkau halangi pahala yang kami kirimkan kepada si mayit tadi. Wala tudillana ba'dahu, dan juga kita berharap kepada Allah agar pasca meninggalnya orang tua, anak, saudara, karib kerabat kita itu, kita pun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun redaksi lain, yaitu tentang doa yang bisa dibaca ketika memejamkan mata si mayit, ialah bismillahi, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati, mudah-mudahan engkau wahai si mayit meninggal dalam keadaan mengikuti millah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah doa-doa yang dapat kita baca ketika memejamkan mata si mayit yang terbuka. Kalau seandainya mata itu sudah tertutup, apakah kita boleh membaca doa tersebut? Maka bagi siapa yang ingin membaca doa walaupun mata si mayit sudah tertutup, maka tidak mengapa, karena kita mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesudah itu, doa meletakkan jenazah di lahat. Ketika kita mengantarkan jenazah ke pekuburan, maka orang-orang yang bertugas menurunkan jenazah, yang bagian atas menurunkan jenazah, adapun orang yang berada di bawah menyambut jenazah tersebut dengan baik, dengan lembut, dengan penuh suasana yang haru dan lain sebagainya. Ketika itu kita pula dianjurkan untuk membaca doa. Orang yang menyaksikan pun juga dianjurkan untuk membaca doa. Adapun doanya ialah dari Ibnu Umar, an Ibni Umar qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza udkhilal mayyitu qabrahu, apabila mayit dimasukkan ke dalam kuburnya, qala, beliau bersabda, yaitu beliau berdoa, bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ini hampir mirip dengan doa yang dibaca ketika menutup mata si mayit. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wudi'al mayyitu fi lahdihi, ketika kita meletakkan jenazah tadi di lahatnya. Nah, lahat dengan kubur itu berbeda. Kuburan di dalamnya ada lahat. Maka ketika menurunkan bismillahi wa ala millati Rasulillah, ketika meletakkan di lahat, bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah doa
yang dapat kita baca ketika menurunkan dan meletakkan jenazah di lahat. Adapun doa yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ad-Dawani Al-Hadrami dalam kitab Bushra Al-Karim Syarhu Masailu At-Ta'lim, di mana beliau menyebutkan redaksi doa yang juga dapat kita baca ketika menurunkan dan meletakkan jenazah di lahat ialah Allahumma, ya Allah, iftah, bukalah, abwabas sama, pintu langit, li ruhihi, untuk ruhnya. Nya di sini adalah untuk ruh si mayit tadi. Andai kita menyebutkan namanya, maka itu juga tidak mengapa. Misalnya Allahumma iftah, ya Allah bukalah, abwabas sama, pintu langit, li ruhi Muhammad. Misalnya namanya Muhammad, untuk ruhnya Muhammad. Atau li ruh Bustami, untuk ruhnya Bustami. Li ruhi Fatimah, untuk ruhnya Fatimah. Nah, tinggal kita menyebutkan nama orang yang meninggal tadi. Li ruhi Mahmud, li ruhi, dan lain sebagainya. Wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat turunnya. Wa wasi' madkhalahu, luaskan tempat masuknya. Wa wasi' lahu fi qabrihi, dan luaskan kuburnya. Luaskan tempat masuknya. Bisa jadi Allah sempitkan ketika masuk tersebut. Maka kita minta kepada Allah agar diluaskan ketika memasukkan jenazah tersebut. Wa wasi' lahu fi qabrihi, dan meluaskan kuburnya. Maknanya adalah setelah selesai dikubur, Allah lapangkan kubur Allah lapangkan kubur si mayit tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejumlah doa-doa yang dapat kita baca, kita panjatkan ketika memejamkan mata si mayit dan meletakkan dan menurunkan serta meletakkan jenazah di lahat. Maka ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.